Jadi saya khawatir ini kelewat, kalau dari jelasin ya sudah. Oke. Karena udah jelasin. Baik, yang saya lihat dulu soalnya. Yang atau yang C dulu yang ditanyakan, nanti saya runut. Yang C dulu yang ditanyakan. Saya lihat soalnya dulu, saya stop share. Data di samping menunjukkan populasi, ini memang sulit, harus pakai komputer ini, jadi yang ditanyakan benar, memang sulit. Data di samping menunjukkan jumlah populasi di dunia di abad tahun 20. Abad 20 itu berarti tahun mulai dari 1900 satu lah ya. 1901 sampai atau 1900 lah mulai sampai 2000 tahun 2000 itu abad ke-21, abad ke-20. Jadi yang dimaksud abad 20 itu tahun 1900 sampai tahun 2000. Nah, kemudian ini datanya. Jadi datanya itu dalam bentuk pasangan bilangan. Yang pertama di sumbu X itu menyatakan tahun, sumbu Y itu menyatakan banyaknya populasi. Jadi Anda sudah bisa bayangkan bahwa ini bisa digambarkan sebagai fungsi. Cuma fungsinya tidak dalam bentuk kontinu, titik-titik. Jadi nilai 1900 berpasangan dengan ini, titik 1900, ini. Dan melompat 10-10. Nah, kemudian, dari ini sebetulnya kita, kemudian kapan laju pertumbuhan populasi terbesar atau terkecil. Nah, di sini yang menjadi kata kunci laju pertumbuhan. Saya tanya dulu, laju pertumbuhan populasi sudah didefinisikan nggak di ini, di materi kuliah? Saya tahu orang menjawab, jujur. Yang sudah melihat videonya, kan Anda sudah melihat videonya kan? Ini sudah diterangkan nggak di videonya, laju pertumbuhan populasi? Satu orang menjawab, belum. Nah, jadi saya supaya ada komunikasi, jadi satu orang menjawab belum. Nah, kuncinya di sini. Kalau kita tidak mengerti di sini, ya sudah, kita blank. Ini blank. Jadi makanya ini dicatat. Jadinya ini laju pertumbuhan populasi itu apa, dirumuskan seperti apa. Nah, itu machine learning-nya ini termasuk saya sendiri secara pribadi ya, mengkritik soal ini. Di teorinya tidak diberikan, tapi kemudian dinyatakan dalam soal. Makanya kemarin tadi saya suruh Saraf gabung, karena menurut materi untuk kuliah ini termasuk berat, karena ya termasuk yang pertanyaan C ini, walaupun semuanya juga berat ya. Baik, saya jelaskan dulu yang dimaksud laju pertumbuhan populasi, itu rumusnya seperti apa. Ini datanya ya, ini diingat-ingat. Ini dengan ini, dan seterusnya. Ini kalau di plot itu titik-titik. Walaupun mungkin skalanya tidak ini, jadi skalanya lompat 10-10. 1910, maka nilai Y-nya itu 1.650 juta. Satuan jutanya dihilangkan, yang 00 itu bisa di 1910, 1750 dan seterusnya sampai 2000. Nah, yang ini nggak ikut. Jadi cuma sampai ini. Tahun 2000 adalah sekian. Sedangkan yang ini data real. 2010 sampai 2000 ya. Oh, ini sampai 2010 kalau nggak salah ini datanya. Tapi kalau abad 20 ini. Sedangkan yang 2000 tidak ikut. 2020, tapi 2000 ada data real. Nah, ini yang disebut dengan data real. Fakta yang sebenarnya, sumbernya di Worldweather. Jadi ini ukuran. Baik, ini mudah-mudahan sudah diingat ya. Jadi pertanyaan pertama, kita punya data ini data. Jadi kalau ini berupa titik-titik, kalau diplot di dalam grafik, ini sumbu X-nya ini. Terus kapan laju pertumbuhan populasi terbesar terkecil? Berarti kita harus tahu dulu apa yang dimaksud laju pertumbuhan populasi. Kemudian buatlah diagram pencar atau scatter plot data tersebut menggunakan Excel. Nah, ini memang kegiatannya kalau nggak pakai Excel ya nggak bisa. Tapi kayaknya yang ini
mudah-mudahan tidak keluar lagi ini ini hanya sekedar kegiatan untuk pengetahuan apa yang kita peroleh dari teori. Jadi dari sini, dari data ini nanti kita hitung laju pertumbuhan populasinya. Nah, kemudian di plot scatter ya kayak kita menggambar di sebetulnya kalau kita menggambar di kertas biasa lah, kertas berarsir waktu SMP dulu kan. Jadi nilai X kemudian dikaitkan dengan nilai X, kemudian nanti yang diplot itu adalah laju pertumbuhan populasinya. Tetapkan bahwa ini pada T0 ya, jadi ini dimodif ininya, jadi ditransformasi istilahnya. Jadi X-nya lo ini data aslinya itu bisa diplot terlalu gede, kemudian skalanya diperkecil. Jadi pada saat ini dimulai pada 0, jadi digeser lah grafiknya itu digeser. Tahun 1900 itu dikonversi ke 0. Jadi semuanya ini nanti dikurangi 900. Berarti kalau ini dinyatakan sebagai nilai sumbu T ya, input T sama dengan 0 berarti ini 10, berarti ini 20, berarti ini. Jadi yang 9 ini dihapus semua. Jadi itu tahunnya. Nah, sedangkan nanti dihitung dulu berarti laju pertumbuhan populasinya. Nah, kemudian tentukan kurva regresi. Nah, ini pun juga di Excel sudah ada fungsinya. Sudah ada fungsinya, tetapi kalau teorinya kita belum nyampe teori itu. Yang D ini. Jadi wajar kalau Anda tadi yang menanyakan. Teorinya nanti ketika Anda belajar metode statistik, dan saya yakin nanti Anda juga akan memperolehnya. Jadi ini sudah siap-siap nanti belajar, nggak tahu di semester berapa, itu tergantung departemen masing-masing. Nanti yang diasuh oleh departemen statistik regresi, tapi di Excel pun ada fungsi itu. Dan ini pun langsung kita bagi yang sudah belajar Excel. Nah, kemudian baru kalau kita sudah punya fungsinya, maka kalau kita output dari langkah yang ketiga ini, maka kita bisa memprediksi tahun 2020. Baik, kita lihat dulu. Kita ini, walaupun ini juga saya tunjukkan jadi ini mudah-mudahan Anda sekarang lihat di slide masing-masing. Anda lihat, sekarang saya buka ini. Delta P pada 200 sekarang. Ini 200 yang ini aja. Pada 1910 ini kita adalah delta P-nya dirumuskan berarti yang ini 1700 dikurangi ini, kemudian 1600 dikurangi delta T-nya. Delta T-nya adalah 10, yaitu ini delta T-nya. Artinya ini dikurangi ini dikurangi. Delta T-nya 10. Kemudian kalau dihitung maka menghasilkan 0,001. Baik, ini saya ganti titik aja. Kalau di Excel kan biasanya titik ini. Ini kan kaidah bahasa Indonesia koma sih. Baik, saya cek ya. Saya punya komputernya di sini, jadi ada kalkulatornya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini kalau pangkat min 3 berarti nolnya ini ditambahkan 30 depannya, 0,006. 60 ini dibulatkan ke depan. Jadi 100. Benar, jadi itu. Nah, demikian juga yang 220 berarti yang ini 1000 yang ini dikurangi ini, terus dibagi dengan 10, kemudian depan ini, oke. Terus dihitung kayak tadi, maka hasilnya 0,0.00. Ini. Dan seterusnya, maka Anda akan dapatkan nilai delta T. Nah, ini. Nah, maka laju pertumbuhan terbesar bisa kita lihat di sini. Laju pertumbuhan terbesar adalah yang mana ini yang terbesar? Nah, ini tahun 70 yaitu 0,00. Kalau di persentase berarti titiknya dipindah ke sini. Ganti titiknya. Pindah ke kanan 2 step. Yang terkecil mana? Yang terkecil adalah ya ini yang terkecil. 2010.
0,61. 0,61. Jadi titiknya pindah ke kanan 2 digit. Nah, itu cara. Nah, kemudian setelah ini berarti kita ini T-nya, kemudian ini ada datanya. Nah, kemudian inilah yang diplot hubungan antara ini dengan ini. Pada saat 0 itu nanti kita nih. Ketika kemudian nah, kalau plotting ini adalah itu bisa dilihat. Nah, diagram pencar. Jadi artinya ketika 0 itu diberikan berapa 0? 0 adalah ini. Nah, kalau misalkan ini adalah 0 adalah berkaitan dengan yang ini nah. Kalau ini 0 berkaitan dengan yang 0 berkaitan dengan ini ya. 1650 coba kita lihat. Ya, berarti diperkirakan di sini kemudian 2000 ketika T10 artinya berarti 1910 maka berkaitan dengan ini 1750 kalau nggak salah tadi dan seterusnya. Nah, Anda membuat ini saya pikir tidak terlalu rumit dan itu bisa dilakukan di Excel. Tapi kalau dengan pensil dan kertas pun juga bisa. Ya. Nah, kemudian setelah kita punya diagram pencarnya, jadi kalau Anda pakai pensil dan kertas juga bisa gitu ya. Anda pakai pensil dan kertas juga bisa. Ini. Tapi karena ini nanti akan melibatkan aplikasi statistik, maka memang harusnya di Excel, dilakukan di Excel. Ini hanya kegiatan untuk kegiatan terapan lah sebetulnya. Saya pikir ini nggak diujikan. Kalau tahu diujikan nanti Anda dilatih untuk melihat data, kemudian Anda untuk menarik kesimpulan. Nah, setelah diplot secara pencar atau scatter plot tadi, ini tidak terlalu rumit menurut Anda. Nah, baru kemudian dimasukkan ke aplikasi untuk diregresikan, itu menggunakan Excel. Maka kita dapatlah disambung di sini. Nah, dari mana perolehnya ini adalah aplikasi di Excel. Ini yang merah ini. Dari sinilah maka kita dapatkan fungsinya dan sekaligus akan keluar fungsinya, prediksi dari fungsinya. Jadi disambung. Jadi kalau ini kan belum fungsi, ini hanya titik-titik, tapi kita ingin prediksi rumus fungsinya apa nggak tahu yang pertama ini. Dari data ini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, hanya isinya titik-titik yang lompat-lompat yang kalau kita plot itu seperti yang ini tadi. Yang kalau kita plot seperti ini tadi. Dan ini kita belum tahu fungsinya, tapi ketika begitu diregresikan maka kita akan dapatkan nilainya. Dan teorinya nanti akan Anda pelajari di metode statistik. Sekali lagi, nanti disimpan aja di dalam ini. Teorinya itu akan dipelajari di metode statistik. Dan saya rasa Anda juga akan dapat di metode statistik. Teori itu. Untuk mendapatkan ini, sehingga kita dapatkan sambungan ini, itu dengan hitung-hitungan yang teorinya sekali lagi di statistik, maka kita dapatkan fungsinya. Nah, inilah fungsinya. Berarti PT, ya, atau kalau ini X lah, ini ganti X atau PT ya, ini nanti ganti X aja karena ini sumbunya ini ada dianggap sumbu X, tapi kalau dalam sejak awal tadi ini ada, jadi ini PT, jadi kalau kita tuliskan ya, nah ini, atau saya komentari aja di bawahnya, saya komentari saja, dari kurva terakhir ya, dari kurva di atas ya, dari kurva di atas diperoleh ya, PT. PT itu apa tadi? Yang kata itu fungsi. T itu rumusnya. Ini prediksi rumusnya. Ini bukan rumus beneran, rumus hasil data. Rumus dari sini kita peroleh rumus PT. Hasil hitungan statistik, hasil hitungan regresi kita dapat. Jadi rumus ini diperoleh dari hitungan regresi. Yang siapa yang melakukan? Excel yang melakukan. Rumusnya yang ya, kalau rumus sekali lagi teorinya nanti Anda dapatkan. Tapi ini sudah ada di teori itu sudah diaplikasikan di dalam aplikasi Excel. Sehingga PT itu adalah berapa ini? 14. Itu 1436. Kemudian E. Ini E pangkat 0, atau 0,14
013 berapa itu? 9. T. Nah, ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu pakai rumus apa, Pak? Pakai formula apa, Pak, kalau di Excel? Aduh, saya ini sudah apa tuh. Nanti kalau jadi kayak untuk yang itu disimpan aja dulu ya. Ini kan kita tidak belajar Excel, ini hanya sekedar pengetahuan aja. Dan itu bukan bidang saya. Kalau tahu saya pelajari juga bisa. Tapi tanyakan saya tidak bisa menjawab itu. Karena saya tidak juga termasuk yang bukan menggeluti Excel. Jadi ini nanti tanya aja ke teman yang tahu Excel. Bagaimana kita mendapatkan ini? Jadi terus terang saya tidak tahu. Bidang saya bukan di sini kebetulan. Tapi saya tahu proses itu ada di Excel. Dan kebetulan bidang saya bukan di situ dan saya tidak menggeluti itu berarti ya. Tapi sampai banyak orang yang bisa itu. Atau mungkin bisa tanya. Tapi tunggu simpan aja pengertian ini nanti ketika Anda belajar statistik. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan soal ini. Jadi sabar ya. Jadi nanti ketika Anda nanti akan mendapatkan termasuk bagaimana mengaplikasikan di Excel. Jadi Anda sabar dulu. Nanti yang penting adalah teorinya dulu nanti baru Anda bisa ini. Jadi dari grafik di atas ya. Dari grafik di atas. Dari hasil plot di atas ya. Dari hasil regresi di atas. Coba nanti kayak yang ini Anda bisa praktek sendiri ya di Excel. Regresi eksponensial pakai kata kuncinya itu diambil di apa? Di help ya, di help gitu ya. Di help. Tapi karena saya juga bukan pengguna Excel, saya nggak tahu. Tapi saya yakin bahwa ada itu nanti di ini. Coba nanti dicari di help exponential regression nanti akan ada ini. Bagaimana cara menggunakannya. Dari hasil regresi eksponensial diperoleh di atas gitu ya, diperoleh. Nah, ini rumusnya. Jadi yang penting kita nah, ketika kita dapatkan rumusnya, maka kita bisa memprediksi tahun kapanpun yang ke depan. Tahun ke depan. Atau mungkin memprediksi tahun-tahun di antara. Misalkan berapa sih jumlah penduduk atau besarnya populasi ketika tahun misalkan tahun katakanlah 1902 katakanlah. Kan tidak ada itu datanya 1902 kan nggak ada kan. 1902 kan nggak ada. Di sini kan yang adanya kan apa tadi 1910, 900, 910, 920, 940, 30, ini 30, ini 950, 900 apa 70, 990, nah 92 di sini. Nah, nanti akan ketahuan di sini. Di sini. Ini berapa nilainya? Nah, itu kalau ini Anda bisa masukkan di sini. Jadi diperkirakan ini 1902. Jadi ada di sini nih. Ini 90, nah 92 di sini. Nah, Anda masukkan di sini akan ketahuan tuh di sini. Kira-kira. Kalau yang tepat 1900 sudah ada datanya 990 ada ini 990 di sini. Yang data realnya. Nah, data yang enggak realnya di sini yang data perkiraannya. Nah, 992 di sini. Jadi ke sini, sekitar di sini. Nah, tapi kalau ini Anda sudah bisa ngitung. Tapi di sini yang ditanyakan tahun 2000 dah, yang itu kalau 2020 ke depan kita nggak tahu di sini ini kan langsung melanjut ke depan. Ini kan hanya sampai 120 kan, sampai sini 20. Dan ini bisa prediksi. Nah, kalau 1920 berarti kita ini 20 ini. 2020 minus 900 berarti 120. Nah, maka Anda masukkan berapa prediksinya ketika itu? 220 berarti dikurangi ini 120 berarti ini. Nah, nilai ini berapa nilainya ketika di sini nih? Ketika di sini nih. Nah, ini nggak ada gambarnya sini. Tapi kan kita ada rumusnya, walaupun kita nggak tahu gambarnya, kalau sudah ada rumusnya ya kita bisa menghitung. Gitu. Kita bisa menghitung. Bagaimana menghitungnya ya? Udah inputkan T. T-nya diganti 120, kemudian ini
Oh ini 0,05 ya, ini kurang 05 ini 05. Jadi ini 05 E pangkat, nah ini diganti dikalikan T 0,139 kali T-nya 120. Kalau dihitung itu diperkirakan sekian. Pak saya cek nilai ini. Ini nilainya benar, jadi nilai apa hitungannya benar. Saya juga menggunakan komputer ngitungnya ini. Menggunakan ini. Anda sambil nanti kalau kita data untuk mau nggak mau, apalagi Anda zaman milenial sekarang selalu menghitungnya pakai bukan sekedar kalkulator lagi, nanti saya pakai komputer. Tapi ya kalkulator juga otomatis Anda gunakan. Wajib itu pengguna kalkulator bisa menggunakan ini. Jadi ini benar ini kalau dihitung bisa saya cek. Ini pakai format penulisan komputer aja daripada kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut EYD itu koma itu. Koma menjadi titik, titik menjadi koma menurut EYD. Nah, berarti fakta yang data real yang ada di data dunia itu adalah 7800, sedangkan prediksi kita menurut data yang sebelumnya itu adalah ini, berdasarkan rumus ini. Sehingga maka mengalami penurunan dari yang data aslinya, prediksi yang cukup baik, tapi nilainya lebih rendah. Jadi tingkat kesalahannya, ini tingkat kesalahannya adalah 0,36%. Cukup kecil kesalahannya dari data. Namanya juga prediksi, ya meramal. Jadi bukan. Jadi memperkirakan. Jadi diperkirakan adalah diperkirakan sebenarnya. Sementara kenyataannya nih. Demikian pula kalau itu benar-benar dari kajian penelitian, maka kita juga bisa memprediksi misalkan tahun 2030. Kalau seandainya itu data beneran, kita bisa memprediksi. Ya nanti pasti ada kesalahan ya. Tapi kita kan diperkirakan ada kesalahan, diperkirakan perkiraan hanya sekedar. Jadi ini fakta sebenarnya misalkan sekian, terus hasil perkiraannya sekian, cukup baik kan, cukup baik. Sehingga ketika seorang pengambil kebijakan berapa kebutuhan pangan yang diperlukan oleh dunia bisa dihitung pula itu. Jadi ketersediaan pangan atau ketersediaan energi dan lain sebagainya bisa dihitung pula ketika kita sudah bisa memperkirakan lah. Baik itu ya. Yang pertanyaan C, jadi yang memang paling rumit karena memang teorinya juga belum diberikan. Mungkin hanya sekedar pengetahuan ini saya jelaskan. Baik, kita balik yang ke A. Kita lihat soal A. Supaya mudah-mudahan nanti nyampe lah ini. Soal A. Jadi ini semuanya udah pada tahu, ini juga kita kajian kasus sehari-hari. Kita punya kertas HVS ya. Entah yang 4 atau yang bentuk folio atau yang dimaksud satu rem itu terdiri atas 500 lembar. Nah, seandainya ukurlah tebar satu rem HVS, bisa pakai menggaris ya. Tapi kita udah tahu bahwa satu rem itu terdiri atas 500 lembar kertas. Jadi kemudian tebal satu lembar kertas. Jadi kalau satu rem itu berapa? 5. Coba ambil satu lembar kertas. Ini kok nggak ada ukuran tebal. Tuh. Ukurlah. Jadi ukurlah tebal satu rem kertas HVS. Jika satu rem itu terdiri. Nah ini diasumsikan misalkan kalau kita ukur biasanya berapa itu ketebalan? 5 cm. 4,7 Pak. Berapa? 4, menurut data Anda berapa? 4,7 cm kalau saya. 4,7 cm ya udah kita bulatkan 5 cm lah ya. Jadi nanti dibulatkan 5 cm. Nah ini benar-benar praktek ini 5 cm. Ini fakta ya. Ada semacam kayaknya simpel tapi sebetulnya kalau dari hitungan matematis itu nanti coba kita lihat faktanya. Jadi 4 kita bulatkan 5 aja supaya gampang ya. Jadi misalkan tebal satu rem itu tebalannya kalau diukur itu adalah misalkan dibulatkan supaya gampang hitungannya 5 cm lah. 4 cm juga bisa karena kita nanti menghitungnya pakai
4,7 juga bisa, nanti hitungannya nanti kita akan pakai komputer itu. Pakai apa? Pakai kalkulator. Tapi itu bulatnya untuk mudahnya 5 cm lah. Nah, kemudian setelah itu pertanyaannya adalah perkirakan tebal satu lembar kertas. Udah bisa kan? Berarti kan? Berarti satu lembar kertas kalau satu rem ya, kalau lebalnya itu 5 cm, ya berarti lebar kertas adalah 5 cm dibagi 500. Untuk supaya apa satuannya bisa diperkecil supaya 5 cm itu menjadi, kalau dijadikan senti itu berarti berapa itu? Kalikan 10 berarti 50 per 500. Jadi satuannya dari mili supaya tidak terlalu kecil ininya. Jadi kalau 5 cm itu dibagi 500 ya berarti 5 per berarti seperberapa itu. Dan nanti kita hitung lah. Jadi tebal berarti tebalnya, ukuran tebalnya dibagi 500 itu merupakan tebal per lembar kertas. Nah, kemudian ada proses ini. Kalau misalkan satu lembar kertas itu dilipat, maka tebalnya menjadi 2 kali lipat kan? Ya, dilipat, jadi dilipat gitu ya. Maka tebalnya itu menjadi dilipat sama besar. Maka tebalnya akan menjadi 2 kalinya. Nah, kemudian dilipat lagi. Sehingga apa? Tebalnya menjadi 4 lembar kertas ya. 4 kali. Kemudian dilipat lagi. Dilipat lagi. Maka 2 kali lagi berlipat lagi. Demikian seterusnya, maka kemudian sampai Anda bisa merumuskan T lah. Ini di sini adalah fungsinya Anda merumuskan membuat fungsi hasil lipatan itu. Tebal kertas sampai T. Nah, sekarang coba ketika T 42 saja, berapa sebetulnya ketebalan yang hasil lipatan? 42 kan tidak terlalu besar itu. Tapi ternyata ketika kita melipat sebanyak 42 kali, cuma 42 kali, coba bayangkan, cuma 42 kali. Maka kita akan sampai ke pertanyaan terakhir. Ternyata nanti bisa kita buktikan bahwa hasil lipatan yang 42 kali itu, tebal kertasnya, tebal hasil lipatan itu adalah jaraknya melampaui jarak dari bumi ke bulan. Hanya cuma 40 kali lipatan. Kayaknya simpel kan? Tapi sebetulnya 4 kali lipatan yang ada juga kalau ini secara praktek juga tidak bisa dilakukan. Tapi secara teoritik kan bisa, walaupun secara praktek itu tidak bisa dilakukan. Walaupun sekedar 42 kali loh ya. Kalau kertasnya akan dilipat lagi. Coba. Ternyata hanya 42 kali kita sudah melampaui jarak dari bumi ke bulan. Ya, itu kan, ini kayak permainan sederhana, tapi sebetulnya fakta memang seperti itu. Bukan mengada-ada, fakta seperti itu. Coba kita lihat. Itulah yang dimaksud fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial. Maka biaya termasuk yang kasus sekarang itu, COVID itu adalah penyebarannya eksponensial semula. Kalau tidak diredam, termasuk protokol kesehatan macam-macam, bisa habis itu manusia sedunia. Karena penyebaran itu adalah berlipat-lipat eksponensial pula. Nah, itulah kalau tidak diredam. Ini suatu gambaran, hanya lipat kertas sebanyak 42 kali, itu sudah ketebalannya melampaui jarak dari bumi bulan. Coba kita lihat. Udah, nanti masing-masing lihat di ininya, di slide-nya masing-masing. 5 cm. Kalau 5 cm kita jadikan mili supaya tidak terlalu gede bilangan komanya. Maka dibagi 500, maka ketebalan kertas itu adalah 0,1 mili. Ketebalan per lembar kertas sangat tipis ya. Jadi nanti 0,1 mili. Nah, kalau dilipat menjadi 2, otomatis kan berarti tebalnya menjadi 2 kali lipat itu. Menjadi 2 kali. Dilipat lagi. Pelipatan yang kedua berarti 2 pangkat. Ya dikalikan 2 lagi berarti 2 pangkat 2 kali 0,1. Pelipatan yang ketiga berarti 2 pangkat 3. Otomatis pelipatan sampai ke T. Nah, Anda punya rumus sekarang. Ini fungsi. Jadi Anda punya fungsi sekarang. Jadi di sini kalau kita terjemahkan Anda punya fungsi LT. Tebal lipatan T. Jadi fungsi T menyatakan fungsi hasil
lipatan ketebalan dari lipatan hasil pelipatan kertas tadi. Itu berarti kalau kita rumuskan menjadi 2 pangkat T kali 0,1, satuannya mili ya. Ini satuannya mili. 0,1 kali 2 pangkat T. Fungsi eksponensial. 0,1 kali 2 pangkat T. Ini fungsi eksponensial. Ini fungsi. Jadi K kali 2. Jadi kalau dilipat 100 kali ya berarti hasilnya ini. Kalau dilipat 10 kali ya berarti tinggal masukkan T. Jadi membentuk pola akhirnya Anda dapatkan suatu fungsi, rumus fungsi. Apa itu T? T itu adalah ketebalan kertas hasil lipatan. Satuannya dalam satuan milimeter. Nah, sekarang seandainya kita dapatkan, kita lipat sebanyak 42 kali ya, udah kita dapatkan sekarang. Kalau 42 kali ya berarti kalau kita serap 42 kali itu ya berarti ya udah itu berarti 2 pangkat 42 kali 0,1 kan. Kalau dihitung itu sekitar sekian. Ya, sekian. Titik. Koma ini titik maksudnya ini. Jadi saya menggunakan satuan komputer. Pangkat 11. Oke. Ini hitungannya salah, ini hitungan dari sini nih. Coba ya. Hasil hitungan komputer, sekali lagi hasil hitungan dari sini. 4,398 kali 10 pangkat 11 milimeter. Nah, kemudian kalau dijadikan ke kilometer berapa itu? Itu pakai tangga itu waktu SD, masih ingat kan? Mili ke senti 1, ke sentimeter berarti dari sentimeter tambah 2, 3. Berarti dari meter ke kilo itu 3, berarti 6 dibagi 6, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 5. Jadi 4,98 kali 10 pangkat 5. Coba ini pangkat 5 kan bagi 6 pakai tangga. Berarti dibagi 6, bagi 1 juta berarti. Nah, ini kalau dinolkan ya berarti tambah 0,2 dikalikan 5. Oke, ini saya ini aja lah. Atau dipisah aja. Udah nggak apa-apa ini. Berarti 439.800 km. Nah, sampai ke bulan. Oh, ini pertanyaan nih. Jarak bumi ke bulan adalah sekian. Udah, berarti ini melampaui jarak bumi ke bulan. Baik. Kalau dilipat 100 kali, melampaui jarak matahari ke bumi nggak? Ada yang ingat kan? Perkiraan jarak bumi ke matahari. Nah, coba kayak hitung yang 100 ya. Saya hitungkan yang 100. Kalau dihitung 100 kali itu berapa itu? Nanti terbagi 6. Berapa? Saya masukkan 100. Ini trial nih, trial. 100. Mungkin udah mencapai jarak antar galaksi kalau nggak salah ini. Ini udah jarak antar galaksi, ini udah satuan cahaya nanti. Coba kalau 100 dilipat 100 kali ya. Kertas itu dilipat 100 kali. Oh, pangkat 29. Dia sangat melampaui, jadi berkali-kali lipat, berarti jarak antar galaksi ya. Jarak dari bumi ke matahari itu sekitar 150 juta. 150 juta kilometer. Nah, ini berarti dibagi 6 kan. 150 juta kilometer itu berarti sama pangkatnya berapa itu? 150 udahlah 150 berarti pangkatnya juta kilometer. Ya pangkat 6 aja dari ini pangkatnya masih besar ini kemudian dibagi 6. Kemudian dibagi 6. Ini kalau dibagi 6 ya berarti ini kalau ini adalah mm sama dengan, nah kalau cm-nya ya berarti sekian. Udah melampaui jarak ini bumi ke matahari. Bumi ke matahari itu aja cuma
berapa tadi 150 juta kilometer. Nah, sedangkan ini nolnya 150 juta itu adalah berarti nolnya cuma 7. Sedangkan ini nolnya berapa dibagi 6 itu 23, nolnya 23. Bisa jadi jarak ke planet lain itu atau ke Jupiter sana kali. Kok Jupiter yang apa? Uranus bisa jadi itu. Nggak tahu lah nanti kita ini KM. Nah, ini intermezzo ya. Kita kan MBL ini banyak soal cerita yang aneh-aneh. Ini lipatan 100. Dilipat 100 kali ya. 100 kali. Kita sudah punya fungsinya ya udah. Ya berarti 100 kali ya sekitar 3 kali lipat. 3 kali lipat jarak bumi ke matahari. Sekitar 3 kali lipat jarak bumi ke matahari. Oke, begitu. Baik, kita lanjutkan yang B. Nah, B juga sama. Itu adalah membangun fungsi. Oke, saya lihat dulu sebentar. Agak saya percepat, nanti kan CD. Saya stop dulu, saya lihat dulu soalnya. Yang lain lihat di slide-nya masing-masing. Mana ini? Bentar lagi. Yang A, B, kemudian B yang ini ya. Ini hampir mirip dengan yang A. Jadi ini adalah dalam kondisi populasi bakteri menjadi 2 kali lipat setiap 3 jam. Pada awalnya 100 ekor nilai awal, kemudian setiap 3 jam menggandakan diri. Termasuk virus ya, virus itu kan suka menggandakan diri. Virus corona itu juga menggandakan diri itu. Maka dalam setiap ini, jadi maka dalam kurung waktu tertentu kalau tapi virus corona mending agak lama inkubasinya ya, sampai karena penggandaan tidak secepat ini. Tapi kalau virus flu biasa itu sangat cepat tuh. Tapi kan udah diredam yang flu biasa. Jadi menggandakan diri. Ini satuan bakteri itu apa? Ekor bukan ya? Ini jok juga. Ini ekor jadi memang bakteri ada ekornya. Enggak, ini jok juga ini saya ikut ini. Jadi ada 100 bakteri gitu aja lah, jangan ekor lah, nggak layak. Itu bakteri itu ada ekornya. Dia lihat di mikroskop bentuknya kayak semacam spiral begitu, nggak tahu. Populasi bakteri jadi setiap 3 kali menggandakan diri. Nah ini, kayak tadi, jadi kalau selama 3 jam, 6 jam, 9 jam, nih terus ini. Kemudian sampai ke kita bisa merumuskan T kayak tadi, kemudian ketika T20 seperti apa, dan seterusnya, buat kurvanya, kemudian dan seterusnya, kapan T sampai 50. Baik, ini nanti Anda melihat masing-masing di ininya. Jadi cara menyelesaikan adalah kayak tadi, jadi ini hampir mirip dengan yang A. Kita lihat aja. Ketika 0, B-nya, ini misalkan B itu adalah populasi bakteri. B itu banyaknya bakteri. Ketika T0, maka B-nya 100. Ketika T-nya 3, B-nya adalah 200. Ketika T-nya 6, B-nya adalah 2 pangkat 4 kali 100, 400. Ketika T-nya 9, B-nya menjadi berapa ini? 800. Ketika T-nya 12, B-nya menjadi 1600. Lipat-lipat terus kan? Nah, dengan demikian maka BT sama dengan 10 kali 2 pangkat sepertiga T atau T per 3. Dari mana rumus ini? Anda lihat aja polanya ya. Ketika T-nya 3 itu berarti 2 kali 100. Ketika T-nya 6 itu adalah 2
2 pangkat 2 kali 100. 2 itu berasal dari apa? 6 dibagi 3. Anda lihat kan dari sini ya. Ketika T-nya 9 itu berarti ini pangkat 3. Hubungan antara 3 dengan 9 apa? Ya 9 dibagi 3. Ketika T12 itu berkaitan dengan 4. Apa kaitannya 4? Konsisten kan? Jadi di sini adalah ketika T-nya 0 ya 100, ketika T-nya 3 itu adalah berarti 3/1. 2 pangkat 3/1. Ketika T-nya 6 adalah 6/3, hasilnya 2. Ketika T-nya 9 itu ada 9/3. Ketika T-nya 12 adalah 12/3. Ketika T-nya berapa? Dan seterusnya. Ketika T-nya habis 12 berapa? 15. Anda bisa tambah. Ya, saya tambah aja, saya tambah sendiri. Ketika T-nya 15 ya otomatis ya berarti apa? Ketika T-nya 15 ya berarti 5. Hubungan antara 5 dengan 15 berarti 15/3 T/3. Sehingga Anda punya rumus sekarang, berarti BT banyaknya bakteri, jadi ini menyatakan banyaknya, melambangkan banyaknya bakteri, 100 nilai awal dikalikan 2 pangkat T/3 atau 1/3 T. Baik, supaya 1/3 T. Nah, kalau 20 berarti, maka kita dapatkan ini. Ya, kita cek, hitung. Kita dapatkan itu nilainya. Benar, jadi ini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kapan bakteri itu mencapai 50? Kapan bakteri itu mencapai 50.000? Ya berarti Anda menyelesaikan persamaan berarti. Ya kayak seperti sebelumnya. 100 kali 2 pangkat T/3 sama dengan 50.000. Ya seperti sebelumnya. Berarti yang ini sendiri itu berarti ini dikurang bagi ini. Berarti 500. Kemudian logaritmakan, lenkan kedua ruasnya. Jadi ini kalau dilenkan menjadi T-nya turun, T/3-nya turun, len 2, len 500. Len 500 Anda bisa lihat kalkulator. Jadi len 500 bisa Anda lihat kalkulator. Len 2 bisa Anda kalkulator. Berarti T/3 atau T sama dengan 3 kali len 500 dibagi len 2. Dan ini bisa dilihat di kalkulator. Nah, kalau saya langsung saya hitung aja jadi 1 gitu. Jadi ada fungsi len itu sudah ada di kalkulator, fungsi len. Jadi 1, 26,97 saya ganti titik aja. Tentunya pendekatan, setiap kali kita ngitung numerik itu pasti ada error. Ini lambang pendekatan ya, jadi kalau ini lambang pendekatan. Artinya tidak tepat. Jadi selama kita mainnya di bilangan rasional atau bilangan yang tidak bulat, itu selalu ada kesalahan. Untuk bercermin diri bahwa manusia itu selalu ada salah ketika menghitung maupun dalam perbuatan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Log sama len itu beda nggak, Pak? Atau sama? Kalau log itu umum. Oh, Di pelajaran kan sudah ada itu. Coba dilihat di ini ya. Saya tidak pernah lihat. Jadi gini, atau mungkin sekilas saja. Log itu secara umum kan Anda tuliskan ini, log. Basisnya B. Basisnya B. iya. Ini kan? Ya. Kemudian dari X. Kalau Ya. itu sama dengan Y, arti log itu ya, arti log itu Y. Kalau itu sama dengan Y, itu berarti arti log itu adalah artinya X itu, Y itu. Jadi kalau itu sama dengan Y, itu berarti X itu, X len Y sama dengan Y, itu artinya apa itu? B dipangkatkan Y, jadi X itu sama dengan B dipangkatkan Y. Nah, pengertian ini Anda harus ingat benar itu. Oke. Nah, B ini standarnya kalau yang ada 3 bilangan terkenal saat ini. Yang menggantikan B ini basis bebas. B ini diisikan bilangan apapun, kecuali 1. Ya. Secara matematik bisa dibagi bilangan apapun. Nah, kemudian ada 3 ini. Yang log ini ya. Ini udah nggak apa-apa saya terjelaskan ini untuk pengetahuan juga supaya Anda tahu juga. Nah, yang dimaksud dengan log X itu artinya
Atau ini. Nah, yang terkenal, yang pertama terkenal itu adalah ketika B-nya 10. Log basis 10. Nah, log basis 10 itu, itulah yang kita maksud biasanya dinotasikan dalam keadaan call. Sama dengan log 10. Nah, log X. Jadi yang dimaksud log X itu adalah Log 10 ya. Log 10. log 10. Artinya 10 pangkat berapa yang sama dengan X gitu. Jadi 10 pangkat berapa yang sama. Jadi menghitung log 10 itu 10 pangkat berapa yang sama dengan X. Jadi menghitung, menanyakan ya. Jadi log 10 X sama dengan Y itu artinya menghitung 10 pangkat berapa, Y-nya kan berapa yang kita hitung. 10 pangkat berapa yang sama dengan X. Maknanya itu. Nah, kemudian yang terkenal berikutnya itu adalah, nah ini baru len. Jadi kalau misalkan notasinya, jadi ini saya ganti sekarang B-nya. 3 bilangan terkenal, bilangan alam terkenal. Yang satu itu karena desimal, ini E. Oh. Nah, ketika log basis E itu maka notasinya adalah len. Iya. Ada satu lagi yang Anda belum kenal mungkin, tapi sebetulnya ini era Anda ini. Dan banyak yang belum kenal. Tapi itu termasuk bidang saya, ini. Dan saya ini termasuk bidang saya ini. Bidang matematika yang termasuk bidang saya. Apa ayo? Satu lagi apa ayo? B-nya berapa satu lagi? Mungkin ada yang bisa menebak? Iya, bukan, Pak. 2. Logaritma digital. Logaritma 01. Nah, itu biasanya dinotasikan dengan LG. Nah, ini zaman saya 1 tidak ada notasi ini. Ini notasi belakangan. Karena bilangan 2 itu merupakan bilangan yang bilangan era Anda. Ini bilangan milenial, bilangan 2. Bilangan biner. Jadi ini yang kita namakan dengan logaritma biner. Jadi kalau ini biasanya digunakan di lebih umum atau di dunia ekonomi, kalau ini biasa sains alam biasanya ini, walaupun ini nanti akan saling isi. Ini sains alam, kalau ini umum, ini sains alam, nah ini adalah sains digital, sains sekarang itu. Era sekarang. Era sekarang berarti yang ini, yang baik itu keterangan. Jadi yang ditanyakan. Oke, udah paham ya, yang A dengan B itu mirip. Nah, kemudian yang D, udah habis waktunya ya? Sudah, Pak. Udah habis waktunya. Ini yang D, ini nanti ada baca sendiri itu ya. Ini sudah saya otret, nanti saya berikan aja. Anda bisa baca sendiri saya rasa ya. Ini saya berikan nanti, ya. Nggak akan nyampe waktu 1 jam kemudian menerangkan 5 soal dari ini. Ini yang E dan D itu adalah D dan E ya. Ini D ya, yang berkaitan dengan perbankan, ya apa? Kalau di SMA sudah yang nah, yang agak rumit lagi Anda belum nyampe itu mungkin di SMA sudah limit hingga pernah nggak di SMA? 4, Pak. Satu orang menjawab. Pernah, Pak. Di SMA pernah? Pernah ya? Satu orang menjawab. Pernah diajarkan? Apa termasuk masuk kurikulum? Satu orang menjawab. Limit menuju tak hingga. Pernah, Pak. Nah, artinya masuk kurikulum kan berarti semuanya pernah. Tidak hanya sekelompok orang aja, tidak hanya sekelompok siswa, tapi semua siswa di Indonesia dapat limit menuju tak hingga kan? Iya. Limit menuju tak hingga ya. Ya berarti nggak masalah. Jadi itu ada di solusi untuk E. Jadi E menggunakan menerapkan limit tak hingga. Baik itu. Jadi nanti Anda bisa. Jadi nggak apa-apa. Ini menerapkan limit, konsep limit tak hingga. Walaupun nanti limit tak hingga akan dikaji lagi di kalkulus. Baik itu. Ada pertanyaan lain? Ya. Kalau tidak ada langsung saya tutup aja, nanti pertanyaan bisa disampaikan melalui media LMS atau mungkin WA kita. Baik, langsung saya tutup.
kemudian sekaligus juga langsung saya tutup kegiatan kita dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi siang Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Ya.